Cerita ini saya dapatkan dari teman yang pernah mengalami kejadian aneh ketika tinggal di sebuah kos-kosan. Untuk menjaga privasi, saya menggunakan nama samaran. Sebut saja namanya Danang. Dulu, Danang bukan orang yang percaya begitu saja dengan cerita mistis. Sebelum kejadian ini, dia bahkan termasuk orang yang selalu mencari penjelasan masuk akal untuk hal-hal yang aneh. Kalau mendengar suara dari atap, dia akan berpikir mungkin kucing atau tikus. Kalau mendengar pintu terbuka sendiri, dia mengira itu hanya angin. Kalau melihat sesuatu sekilas di sudut mata, dia menganggap dirinya sedang lebih lelah saja. Dan memang saat itu Danang sedang sangat lelah. Dia bekerja sebagai pekerja lepas, sekaligus membuat konten dari kamar kontrakannya, kos-kosan. Penghasilannya belum terlalu besar, sehingga dia memilih tinggal di sebuah kos kecil di pinggir kota. Harganya murah. Dan itulah alasan utama Danang memilih tempat tersebut. Kos itu tidak terlalu bagus, tetapi juga tidak bisa dibilang buruk. Bangunannya sederhana, terdiri dari beberapa kamar yang berjajar. Di bagian depan ada teras kecil dan tempat parkir motor. Di belakang rumah terdapat halaman sempit dengan beberapa pohon yang tumbuh tidak beraturan. Pemilik kontrakan tinggal tidak jauh dari sana. Saat pertama kali melihat tempat itu, Danang sebenarnya tidak sempat merasa ada yang aneh, karena lingkungannya terlalu sepi. Bukan sepi karena jauh dari pemukiman, karena rumah-rumah warga cukup banyak, jadi enggak sepi banget. Oh, suasananya guys. Yang membuat heran Danang saat itu adalah setelah pukul 9 malam, hampir semua aktivitas warga seperti berhenti. Dan anehnya, warung di depan gang pun tutup. Motor yang lewat pun juga sangat jarang. Danang menganggap hal itu sebagai keuntungan. Secara dia kan konten kreator. Dia memang membutuhkan tempat yang tenang untuk bekerja. Singkat cerita, hari pertama berjalan cukup normal. Pagi dia bekerja, sore biasanya dia keluar untuk sekedar membeli makanan. Malam kembali ke kamar dan bekerja sampai larut. Kadang Danang membuat video sampai pukul 1 atau 2 dini hari. Kebiasaan itu membuat tubuhnya sering kelelahan. Sekitar 1 minggu setelah tinggal di sana, kejadian pertama pun terjadi. Malam itu Danang sedang berada di depan laptop. Waktu itu jam menunjukkan sekitar pukul 1:30. Saat dia sedang menyelesaikan pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari atas plafon. Tok, tok, tok. Seketika Danang berhenti mengetik dan dia menunggu, dan saat itulah suara itu kembali terdengar. Suara langkah tersebut seperti bergerak dari bagian depan rumah menuju belakang. Kemudian Danang mendongak dan mengamati. Dia sempat berpikir, mungkin ada tikus. Paling tikus, gumamnya waktu itu. Lalu dia kembali bekerja. Beberapa menit kemudian suara itu berhenti, dan selanjutnya tidak terjadi apa-apa dan enggak ada yang aneh di malam itu. Keesokan malamnya suara tersebut muncul lagi. Kali ini suaranya lebih jelas, seperti seseorang berjalan perlahan di atas atap plafon. Lalu Danang membuka pintu kamar, kemudian dia melihat ke arah lorong.
namun tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar tetangga kos pun semuanya masih tutup. Dia keluar sebentar untuk memeriksa halaman, namun sama saja tidak ada siapapun. Danang akhirnya kembali masuk ke kamar, namun kejadian itu ternyata terus berulang hampir setiap malam. Kadang terdengar seperti langkah kaki, kadang seperti benda diseret. Pernah juga Danang mendengar suara seperti seseorang yang duduk atau berpindah posisi di atas plafon. Tetapi setiap kali diperiksa tidak pernah ditemukan apa-apa. Sampai suatu malam, Danang mengalami sesuatu yang membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Malam itu dia sedang mengedit video dengan kondisi matanya yang sudah sangat lelah. Kalau nggak salah, sekitar pukul 2 dini hari, dia beranjak lalu mengambil air minum. Saat kembali duduk, tanpa sengaja matanya melihat sudut kamar. Di sana seperti ada seseorang berdiri. Danang langsung menoleh untuk memastikan, namun tidak ada apa-apa di sana. Lalu dia terdiam beberapa detik, kemudian mengusap wajahnya. Capek kali, gumamnya waktu itu. Dia mengira penglihatannya salah karena terlalu lama menatap layar laptopnya. Beberapa menit kemudian Danang pun tidur. Namun 3 malam kemudian kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini Danang sedang duduk di lantai sambil memindahkan beberapa file. Tanpa sengaja di ekor matanya dia melihat ke sudut kamar lagi. Dan ternyata dia melihat ada sosok seperti perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Danang langsung menoleh kembali untuk memastikannya kembali. Namun sama saja tidak ada apa-apa di sana. Kemudian Danang berdiri lalu memeriksa kamar mandi, memeriksa belakang pintu, dan memang tidak ada siapa-siapa. Saat itu jantung Danang berdebar dengan kencang. Dan akhirnya dia tidak berani untuk melanjutkan pekerjaannya. Sampai-sampai di malam itu Danang tidur dengan lampu menyala. Keesokan paginya dia mencoba menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga sebelah. Tetangganya bernama sebut saja Rudy. Begitu mendengar cerita itu, Rudy justru tertawa kecil. "Mungkin kamu kurang tidur kali," ucap Rudy. Danang hanya mengangguk. "Mungkin kali ya," jawab Danang. Rudy kemudian berkata bahwa suara di atas atap memang sering terdengar. "Tenang, di sini bukan cuma kamu yang dengar," ucap Rudy. Danang menatapnya, lalu, "Hah? Sering?" "Iya, tapi biasanya ya tikus." Jawaban itu cukup membuat Danang merasa tenang. Dia menganggap semuanya masuk akal. Sampai suatu malam, Rudy datang ke kamarnya. Saat itu Danang sedang makan mie instan. Saat itu Rudy berdiri di depan pintu, lalu bertanya, "Bang, masih kerja?" "Iya, tapi sudah mau selesai." "Kenapa?" Kemudian Rudy masuk sebentar, lalu mereka mengobrol tentang pekerjaan. Tidak ada pembicaraan soal hal mistis waktu itu. Sebelum pergi, Rudy hanya berkata, "Oh ya bang, kalau malam mendengar lagi, pokoknya jangan terlalu dipikirin ya." Danang hanya mengangguk, dan percakapan itu menjadi salah satu percakapan terakhir yang Danang ingat dengan jelas. Beberapa hari kemudian, Danang sedang bekerja sendirian. Sekitar pukul 11 malam,
Kali ini terdengar suara ketukan dari pintu. Tak, 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 tak. Lalu Danang membuka pintu. Saat pintu terbuka, ternyata Rudi sudah berdiri di depan kamar. Dia terlihat seperti biasa saja. Kemudian Danang bertanya, "Kenapa, Rud?" Namun saat itu Rudi tidak menjawab pertanyaan Danang. Dia hanya melihat ke arah kamar Danang, kemudian pergi menuju kamarnya sendiri. Nah, di saat itulah Danang merasa aneh. Seperti bukan Rudi, aneh pokoknya. Lalu Danang menutup kembali pintunya dan melanjutkan pekerjaannya. Dan malam itu tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Danang baru mengetahui sesuatu. Pemilik kos datang untuk memeriksa meteran listrik. Danang kemudian bertanya tentang Rudi. "Pak, Rudi belum pulang." Namun anehnya, ekspresi pemilik kos tersebut terlihat bingung. "Rudi siapa?" Danang hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Haha, itu loh Pak, yang kamar sebelah." Namun pemilik kos tidak langsung menjawab. Dia kemudian menunjuk kamar sebelah yang dimaksud Danang. "Oh, kamar itu sudah kosong." Saat itu Danang mulai bingung. "Maksudnya Pak?" "Gini Mas, sudah hampir 8 bulan tidak ada yang tinggal di sana," jawab bapak kos. Lalu Danang terdiam. Dia kemudian menjelaskan bahwa selama tinggal di sana, dia sering berbicara dengan seorang pria bernama Rudi yang tinggal di kamar tersebut. Pemilik kos hanya menggeleng. Lalu, "Mas, saya yang mengurus kontrakan ini, jadi saya pastikan tidak ada orang yang tinggal di kamar itu." Kemudian pemilik rumah mengatakan sesuatu yang membuat Danang sulit percaya saat itu. Menurutnya, penghuni terakhir kamar itu memang seorang laki-laki, tapi namanya bukan Rudi. Orang tersebut sudah meninggal beberapa bulan sebelum Danang menyewa kamar itu. Namun, saat itu Danang tidak langsung percaya. Namun saat itu Danang tidak langsung percaya perkataannya. Dia bahkan mengira pemilik kos sedang bercanda. Namun pemilik kos kemudian menunjukkan foto lama penghuni kontrakan. Lalu Danang melihat foto tersebut. Saat Danang melihat foto tersebut, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa dingin. Ternyata pria yang ada di foto itu adalah orang yang selama ini dia kenal sebagai Rudi. Danang langsung bertanya, "Pak, ini benar orang yang tinggal di sini?" Pemilik rumah mengangguk. "Iya." "Dia masih hidup?" "Enggak Mas, dia sudah meninggal." Dan saat itulah Danang tidak bisa berkata apa-apa. Sejak saat itu, semua kejadian yang selama ini dianggap biasa mulai terasa berbeda. Suara langkah kaki di atas plafon, suara pintu kamar sebelah, percakapan singkat dengan Rudi, bahkan suara seseorang mengetuk pintunya. Danang mulai mengingat kembali semua kejadian tersebut. Yang paling membuatnya takut adalah selama berbulan-bulan tinggal di sana, Danang tidak pernah benar-benar melihat Rudi keluar dari lingkungan kos tersebut. Dia tidak pernah melihat Rudi pergi bekerja, membeli makanan, bahkan sekedar hanya keluar. Dan tidak pernah melihat motornya Rudi. Padahal waktu itu mereka sering berbicara. Kemudian malam itu Danang memutuskan untuk pindah dari kos tersebut. Bahkan dia tidak menunggu sampai pagi. Pokoknya saat itu juga. Sampai barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas dan kardus seadanya. Namun sekitar beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, ketika sedang membereskan laptopnya, suara langkah kaki itu kembali terdengar.
Kali ini suara itu berasal dari atas kamar Danang. Suara langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu Danang hanya berdiri diam. Ketika sedang terdiam dan mencoba mengamati, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu. Tok tok, tok tok. Saat itulah Danang tidak menjawab. Danang hanya diam terpaku. Dalam pikirannya saat itu adalah dia pengen cepat-cepat keluar dari kos tersebut. Ketika Danang mengabaikannya, beberapa detik kemudian ketukan itu kembali terdengar. Karena sudah merasa sedikit kesal, lalu Danang memberanikan diri melihat melalui celah bawah pintu. Namun ternyata di depan tidak ada siapapun. Namun anehnya, dari kamar sebelah terdengar suara seseorang seperti sedang berbicara. Danang tidak bisa mendengar kalimatnya dengan jelas. Yang dia dengar hanya satu nama, yaitu Danang. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa di malam itu sampai Danang selesai mengemas barang dan lalu pergi untuk pindah kos. Setelah pindah dari kos tersebut, Danang tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara aneh.